Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Bab 86 Domain Api Lingnan. Pada titik ini, Lu Ming berlatih seni tombak dasar dan membuat kemajuan pesat. Dia menusuk dengan satu tembakan, sehalus gunung, dan bahkan bisa menusuk lalat yang terbang di udara. Selama 7 hari ketiga, Lu Ming bahkan mengikat batu seberat 100 kati di bawah todongan senjata. Memegang batu seberat 100 kati, Lu Ming melatih tombaknya di air terjun. Dengan cara ini, total 1 bulan berlalu. Setelah sebulan berlatih keras, Lu Ming akhirnya mengembangkan seni tombak dasar ke tingkat yang jauh lebih dalam. Dengan tombak di tangan, dia tidak bergerak seperti gunung. Dan setelah sebulan latihan keras intensif, dan pada saat yang sama 20 bagian esensi darah monster disempurnakan, kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Dia telah mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-7, dan dia tidak jauh dari seni bela diri tingkat 8. Karena 20 bagian esensi darah dimakan dan dimurnikan dalam 1 bulan, basis kultivasi Lu Ming tidak sia-sia sedikit pun, dan masih sangat stabil. Sekarang, kamu bisa mulai berlatih Ganghuo Gunjue. Lu Ming memasuki kuil tertinggi, mengeluarkan Ganghuo Gunjue, dan mulai menontonnya dengan hati-hati. Ganghuo Gunjue milik Gunjue atribut api, yang dibagi menjadi 6 gerakan. Ganghuo Ganjue, Fire Dance, Broken Armor, Chase the Moon, Chasing Lightning, Landslide, Explosion. Ada 6 jurus, kecuali jurus ledakan, 5 jurus lainnya tidak dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan, tetapi berbeda penggunaan tombak, hanya api perbedaan antara kekuatan dan kelemahan, kekuatan pemahaman. Setelah memperhatikan dengan seksama, Lu Ming mulai berlatih. Di ujung tangga, istana yang menjulang terus bernyanyi, yang membuat pikiran Lu Ming sangat jernih, dan dia memahami seni bela diri dengan sangat cepat. Baba. Dengungan. Suara tombak menembus udara, dan getaran tombak itu sendiri bergema di seluruh kuil agung. Latihan seperti itu memakan waktu setengah bulan. Di antara pegunungan dan hutan, sosok Lu Ming vertikal dan horizontal, dan pistol pola api beterbangan di tangannya, seperti naga yang menyala-nyala. Fiuh! Lu Ming tiba-tiba melesat. Ganghuo Spear Jue, armor patah. Tombak itu menembus udara dengan kecepatan yang tak tertandingi, seperti sambaran petir, menusuk ke arah batu yang tingginya lebih dari 2 meter. Pada ujung tombak terdapat gaya putar dan potong. Menabrak. Batu besar ini, seperti tahu, langsung ditusuk oleh pistol pola api. Ganghuo Ganjue, tanah longsor. Tiba-tiba, pistol pola api itu bergetar, dan badan senjata itu menjentikan, menghasilkan kekuatan kejut. Ledakan! Batu besar itu meledak langsung dari tengah, dan kerikil beterbangan. Ganghuo Ganjue akhirnya mencapai tingkat pertama, dan ini adalah pandangan pertama dari pintu itu. Wajah Lu Ming menunjukkan kegembiraan. Seperti yang diharapkan dari seni bela diri misterius tingkat rendah, itu sangat kuat, tetapi hanya dikembangkan ke tingkat pertama. Lu Ming merasa kekuatannya telah melampaui ilmu pedang Liu Guang. Lagi pula, ilmu pedang Liu Guang telah tertahan di tingkat kelima, dan sulit untuk ditembus. Dan tingkat pertama Ganghuo Ganjue setara dengan tingkat ke-6 seni pedang Liu Guang. Secara umum, sangat sulit bagi seni bela diri tingkat Chuan untuk berhasil tanpa budidaya seorang seniman bela diri yang hebat. Zhu Bing, patriark dari keluarga Zhu, telah berlatih selama beberapa dekade sebelum berhasil mencapai tingkat pertama. Dan Lu Ming, hanya dalam setengah bulan, berkultivasi ke tingkat pertama. Hal ini tidak terlepas dari peran suara lantunan. Tentu saja, jika Lu Ming tidak bekerja keras pada seni tombak dasar di bulan sebelumnya, tidak mungkin untuk berlatih seni senjata api geng dengan begitu cepat. Kemudian, terus berlatih. 7 hari kemudian, Lu Ming duduk bersila di atas batu biru, mengerutkan kening sambil berpikir.
selalu sedikit pendek, dan rasanya tidak terlalu mulus. Setelah berlatih untuk jangka waktu ini, dia menemukan bahwa dia selalu sedikit kekurangan dalam berlatih Ganghuo Gunjue, dan dia tidak memahaminya. Esensi dari Ganghuo Gunjue. Jika dia berlatih dengan cara ini, bahkan dengan bantuan nyanyian semacam itu, kemajuan kultivasi tidak mencapai tingkat yang memuaskan Luming. Mungkin karena lingkungan, Ganghuo Ganjue milik atribut api. Saya harus berlatih di tempat yang penuh aura atribut api, sehingga saya bisa merasa seperti ikan di dalam air. Hanya dengan menggabungkan dengan suara nyanyian saya bisa meningkat lebih cepat. Di mana itu penuh dengan atribut api? Di mana auranya? Omong-omong, Lingnan Virelan. Tiba-tiba, mata Luming berbinar dan dia mengingat suatu tempat. Daerah api Lingnan berada di barat daya sekte Pedang Suanyuan, ada daerah letusan gunung berapi. Gunung berapi itu mencakup radius ribuan mil dan dipenuhi dengan api dan aura atribut api. Tepat untuk berlatih Ganghuo Ganjue di sana. Poin kuncinya adalah bahwa daerah itu tidak hanya memiliki sejumlah besar monster atribut api, tetapi juga menghasilkan sejenis rumput spiritual yang disebut rumput kristal api. Flamen Crystal Grass kebetulan merupakan salah satu bahan berharga yang dibutuhkan untuk melatih lapisan ketiga dari Battle Dragon True Art. Ini adalah bahan yang lebih berharga daripada buah ningling dan batu asap darah. Jika ditukar di sekte Pedang Suanyuan, Luming memperkirakan akan menelan biaya setidaknya 10.000 hingga 20.000 poin kontribusi. Pergi ke area kebakaran Lingnan dapat dikatakan memiliki banyak tujuan. Segera, Luming kembali ke sekte Pedang Suanyuan dan mengunjungi Pangxi. Setelah sekian lama, Pangxi sudah pulih, dan dia berlatih lebih keras. Melihat Pangxi baik-baik saja, Luming merasa lega, lalu pergi ke titik kontribusi untuk menukar beberapa pil detoksifikasi dan pil untuk memulihkan energi sejati, lalu pergi ke lapangan api Lingnan. Dalam perjalanan, Luming menangkap singa populer tingkat 2 dan 4 untuk transportasi. Singa angin sangat cepat, saya tidak tahu seberapa cepat dari kuda skala hijau. 5 hari kemudian, Luming datang ke area kebakaran Lingnan. Sebelum sepenuhnya memasuki area api Lingnan, Anda bisa merasakan udara panas yang menyengat mengalir ke wajah Anda. Melepaskan singa populer itu, Luming berjalan kaki dan memasuki area api Lingnan. Tidak ada gunung berapi di pinggiran area api Lingnan, dan tanahnya gelap gulita, seperti batu hangus. Ada embusan udara panas yang keluar dari tanah. Baba. Terkadang, akan ada aliran gas yang keluar dari tanah, yang sangat panas sehingga orang biasa akan terbakar saat menyentuhnya. Tidak lama kemudian Luming masuk, dan sesekali melihat beberapa sosok. Orang-orang ini memiliki nama yang disebut pemetik batu. Di tengah-tengah wilayah api Lingnan terdapat banyak gunung berapi. Ketika gunung berapi ini meletus akan mengeluarkan sejenis biji yang disebut batu api. Batu api dapat diekstraksi menjadi besi api, yang merupakan bahan yang sangat baik untuk menempa prajurit roh. Namun, mereka yang datang ke sini untuk mengambil batu umumnya adalah kultivator biasa tingkat rendah, bahkan orang biasa. Area api Lingnan penuh dengan bahaya. Dari waktu ke waktu, gas yang membakar akan dikeluarkan dari tanah, dan terkadang bahkan magma, api, DLL akan dikeluarkan. Bahkan master seni bela diri akan terluka parah atau bahkan jatuh jika mereka disemprot. Dan biji api, bagaimanapun, hanyalah biji, dan harganya tidak mahal, sehingga mereka yang memiliki basis kultivasi yang kuat jarang datang ke sini. Di daerah pinggiran, Luming tidak tinggal terlalu lama. Dia pergi ke area pusat, di mana ada banyak monster tipe api yang tinggal di sana, dan aura tipe api lebih kuat, itulah tempat untuk berlatih. Segera, Luming melewati area luar dan sampai ke area tengah. Di area tengah, udaranya lebih panas, seperti berada di kapal uap besar.
Batu-batu di tanah semuanya berwarna merah menyala, dan suara bahkan bisa terdengar. Luming melihat sekeliling dan sesekali melihat aliran magma keluar dari tanah. Daerah ini bahkan lebih berbahaya, dan hampir tidak ada orang yang datang ke sini. Luming mengedarkan zenkinya ke seluruh tubuhnya untuk menahan panas dari dunia luar, dan pada saat yang sama memusatkan perhatiannya untuk mengamati situasi di tanah di sekitarnya. Untuk menghindari terkena magma yang keluar. Bab 87 Murid dari Sekte Pedang 10 Arah. Lalu berjalan masuk, setelah berjalan sekitar 10 mil, Luming berhenti. Karena harimau ganas dengan api merah muncul di depannya. Scarlet Flame Demon Tiger, monster 8 kali lipat tingkat kedua, termasuk monster atribut api, dan biasanya tinggal di tempat di mana aura atribut api sangat kuat. Mengaum! Harimau setan api merah tiba-tiba meraung, membuka mulutnya dan berteriak, dan tiang api keluar dari mulutnya, meraung ke arah Luming. Kerja bagus! Mata Luming berkilat, dan dia menembakkan tembakan pola api. Ganghuo Spear Jue Armor patah. Sebuah tombak menembus, dan kekuatan berputar dan memotong meledak, mengalahkan pilar api yang dikeluarkan oleh harimau api merah. Kemudian, Luming bergegas menuju Scarlet Flame Demon Tiger, dan tombak panjang itu jatuh langsung ke arah Scarlet Flame Demon Tiger. Ganghuo Ganjue Longsor. Tombak itu ditekan, membuat suara siulan keras. Harimau iblis api merah tampaknya merasakan krisis, dan rambut merah menyala di sekujur tubuhnya berdiri tegak, dan api panas keluar dari rambut. Api ini mengembun menjadi bola api besar di udara, dan meledak ke arah senjata pola api, mencoba untuk memblokir serangan senjata pola api. Tapi semuanya sia-sia, Fire Pattern Gun tak terbendung, hanya dengan sedikit kejutan, Fireball itu roboh, dan Fire Pattern Gun terus berjatuhan. Menabrak! Laras senapan menghantam kepala harimau api merah, membuat suara tulang retak, dan dahi harimau api merah harimau langsung tenggelam. Tubuh besar Scarlet Flame Demon Tiger berguling mundur puluhan meter sebelum berhenti, tanpa nafas sedikit pun. Luming berjalan mendekat, memanipulasi darah, dan menyedot sari darah dari Scarlet Flame Demon Tiger. Luming tidak akan melewatkan esensi darah dari monster tingkat 8 tingkat kedua di Sekte Pedang Suanyuan, dibutuhkan 800 poin kontribusi. Tidak butuh waktu lama untuk mengalirkan darah dari roh yang melahap dan memurnikan esensi darah dari harimau setan api merah. Basis kultivasi Luming telah meningkat lagi, tetapi dia masih sedikit kekurangan untuk menembus level ke-8 dari seni bela diri. Ada banyak nyala api di sini, ayo berlatih Ganghuo Ganjue di sini. Segera, Luming tenggelam ke dalam Ganghuo Ganjue dan mulai berlatih. Cici. Bas. Bayangan tombak itu vertikal dan horizontal, dan energinya melonjak. Begitu dia berlatih, Luming merasa sangat halus, menjalankan seni senjata tanpa hambatan, seolah dia ingin berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Benar saja, lingkungan juga memiliki pengaruh besar pada budidaya seni bela diri. Halus, sangat halus. Mata Luming berbinar, sepenuhnya tenggelam dalam perasaan ini. Setelah berlatih selama 6 jam, Luming akhirnya berhenti. Huhu. Luming terengah-engah, berkultivasi di sini, dia perlu mengoperasikan perlindungan tubuh sepanjang waktu, dan juga perlu mengamati apakah akan ada magma atau api yang keluar dari sekitarnya, yang menghabiskan banyak energi dan pikiran sangat besar. Tapi mata Luming penuh kegembiraan. Setelah hanya 6 jam berlatih, Luming merasa Ganghuo Ganjue telah membuat kemajuan besar. Segera, Luming mundur ke area pinggiran untuk mendapatkan kembali energi aslinya. Setelah energi aslinya pulih, Luming memasuki kuil tertinggi lagi, dan dengan bantuan suara nyanyian, dia terus memahami perasaan berkultivasi di wilayah tengah barusan. Benar saja, dalam suara nyanyian, perasaan kultivasi barusan menjadi lebih jelas,
dan pemahaman Gang Huo Gunjue selangkah lebih dekat. Beberapa jam kemudian, Luming memasuki area tengah lagi untuk berlatih Gang Huo Gunjue. Dengan cara ini, Luming berlatih di area tengah, dan setelah energi sejatinya habis, dia mundur ke area luar untuk pulih, dan kemudian digabungkan dengan suara nyanyian, dia memahami Gang Huo Gunjue. Pemahaman Luming tentang Gang Huo Gunjue meningkat pesat. Hanya dalam setengah bulan, seni tombak Gang Huo Luming berhasil menembus dan memasuki tingkat kedua, dengan sedikit kesuksesan. Dan dalam setengah bulan terakhir, Luming membunuh tidak kurang dari 10 monster atribut api, 5 di antaranya berada di level kedua dan ke-8, dan 1 bahkan di level kedua dan ke-9. Yang lainnya berada di bawah tingkat kedua dan 8 kali lipat. Setelah melahap dan memurnikan esensi darah dari monster-monster ini, ditambah setengah bulan kerja keras, tingkat kultivasi Luming akhirnya berhasil menembus lagi, mencapai seni bela diri tingkat ke-8. Kultivasi semacam ini sudah menjadi posisi yang sangat tinggi di antara murid tingkat perunggu dari sekte pedang Suanyuan. Sekali lagi, Luming menghabiskan energi aslinya, mundur ke area luar, dan bermeditasi di tumpukan batu terpencil untuk pulih. Ketika energi sejati Luming pulih menjadi sekitar setengahnya, dia tiba-tiba mendengar suara keras tidak jauh dari sana. "Tidak, mengapa kamu menangkap saya? Saya hanya orang biasa, saya tidak memiliki kultivasi, jadi saya tidak dapat membantu Anda. Saya hanya seorang pejuang dengan kultivasi tingkat ketiga, jadi saya tidak bisa membantumu? Biarkan aku pergi." Sebuah suara memohon belas kasihan terdengar. "Diam, mengapa kamu berdebat? Saya mengatakan bahwa jika Anda dapat membantu, Anda dapat membantu. Mampu membantu para murid dari sekte pedang Shifang adalah berkah yang telah Anda kembangkan dalam 8 kehidupan." Teriakan dingin terdengar. Mendengarkan untuk suara itu adalah anak muda. Pahlawan muda dari sekte pedang Shifang, jika Anda dapat membantu Anda, saya pasti akan membantu Anda, tetapi Anda ingin kami memasuki area pusat, bahkan dekat dengan area dalam. Di sana sangat berbahaya. Dengan basis kultivasi saya, jika aku tidak hati-hati, aku akan membunuhmu. Aku akan dibakar sampai mati. Tolong maafkan aku, pahlawan muda. Seseorang memohon belas kasihan. Bentak! Segera, tepuk tangan terdengar. Suara muda itu berkata lagi, "Omong kosong apa? Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan memotongmu dengan pedang." Sisi lain menjadi tenang. Tiba-tiba, terdengar suara menembus langit, dan sesosok muncul di atas tumpukan batu. Itu adalah seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun yang langsung melihat Luming. "Haha, saudara, ada orang lain di sini." Pria muda itu tertawa keras, dan kemudian memandang Luming. "Saya benar-benar tahu cara bersembunyi. Tetapi apakah menurut Anda berguna untuk bersembunyi di sini? Cepat keluar dari sini dan bantu kita sampai ke tengah negara. Area untuk menjelajahi jalan." Luming mengerutkan kening, menyela energi sejati yang setengah pulih, dan berdiri. "Nak, cepat keluar, jangan berlama-lama. Aku tidak punya waktu untuk berlama-lama denganmu," kata pemuda itu, dan mencengkeram leher Luming dengan cakarnya. Jelas, dalam benaknya, dia ingin menangkap Luming dan mengusirnya seperti ayam, tapi jelas dia kecewa. Bukan hanya kecewa, tapi heran. Karena Luming juga mengulurkan tangan, mencakar ke arahnya, dan lebih cepat dan lebih akurat darinya, menggenggam pergelangan tangannya. Kekuatan yang kuat menembus tulang pergelangan tangan pemuda itu, dan rasa sakit yang luar biasa membuat pemuda itu menjerit. "Ah! Bajingan kecil, jika kamu berani menyakitiku, kamu akan mati." Pemuda itu menampar Luming dengan tangan lainnya. "Keluar!"
Luming berteriak dengan dingin, meledak dengan amarah, dan menjentikkan lengan yang memegang pergelangan tangan pemuda itu. Lengan pemuda itu mengeluarkan suara, retak, dan tulang-tulang satu lengan pecah menjadi beberapa bagian, berteriak. Setelah terbang lebih dari 10 meter, dia jatuh dengan keras ke tanah. Ah! Ah! Bajingan kecil, kamu sudah mati. Kamu berani memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku? Pemuda itu berjuang untuk bangun, melipat tangannya, dan berteriak dengan menusuk hati. Bukankah itu murid dari sekte pedang Shifang? Bukankah itu luar biasa? Luming cemberut. Bab 88. Karena kamu tahu bahwa aku adalah murid dari sekte pedang Shifang, kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf? Pria muda itu berteriak. Betapa bodohnya! Luming terdiam. Mungkinkah sekte pedang Shifang seperti ini? Karena Luming tahu bahwa dia adalah murid dari sekte pedang Shifang, dia masih berani bergerak. Dia jelas tidak takut padanya. Dia benar-benar meminta Luming untuk berlutut turun dan minta maaf. Bukankah itu benar? Apa itu idiot? Dengan kilasan sosoknya, Luming keluar dari tumpukan batu. Pada saat ini, beberapa tokoh bergegas dengan cepat. Mereka semua adalah anak muda, dan lebih jauh lagi, ada 5 anak muda yang mengelilingi selusin pembudidaya biasa dan orang biasa yang mengambil batu api di sini. Junior Brother Zhao, apa yang terjadi? Tanya seseorang yang sedang bergegas. Kakak senior, bajingan kecil ini, dia berani menyerangku secara tak terduga. Kamu akan menggulingkannya untukku. Teriak pemuda sebelumnya. Wah, kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani menyakiti murid-murid sekte pedang Shifang saya. Sekarang, izinkan saya menghapus kultivasi Anda, dan dengan patuh membantu kami menemukan jalan masuk. Mungkin Anda bisa menyelamatkan hidup Anda. Salah satu yang gendut, kata para murid dari sekte pedang Shifang. Dengan ekspresi superior, dia memandang Luming dengan acuh tak acuh. Luming menyentuh hidungnya tanpa berkata-kata. Apakah ini murid dari sekte pedang Shifang? Tidak peduli apa, mereka semua memiliki kebajikan yang sama dan penampilan berpangkat tinggi. Sekte pedang Shifang memang sekte nomor 1 di Kekaisaran Laisan, tetapi tidak perlu semua orang memasang ekspresi merendahkan, bukan? Nak, aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu tuli? Pemuda gendut itu berkata dengan dingin. Kamu memintaku masuk ke dalam untuk menemukan jalannya, dan kamu menangkap begitu banyak orang biasa, apa yang kamu inginkan? Luming tidak menjawab, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong kosong, apakah ini sesuatu yang bisa kamu tanyakan? Patuh pergi dan jelajahi jalannya. Pemuda gendut itu berkata dengan acuh tak acuh, lalu meninju dantian Luming. Pemuda gendut itu memiliki kultivasi tingkat ke-7 dari seorang seniman bela diri. Pukulan ini sangat kuat, jika mengenai dengan keras, itu pasti akan mengalahkan topan Luming dan menghapus kultivasinya. Ini adalah sekolah pedang Shifang, sangat mendominasi. Jika Anda tidak setuju, kultivasi Anda akan dihapuskan. Sekte pedang Shifang, pokoknya, cepat atau lambat mereka akan cocok, jadi mari kita minta bunga terlebih dahulu. Mata Luming menjadi dingin. Lu Yuntian mungkin jatuh ke tangan sekte pedang Shifang. Luming tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte pedang Shifang. Sekarang, lebih buruk. Ledakan! Tinju Yanlong meledak, dan pukulan Luming lebih cepat dan lebih kejam. Dengan satu pukulan, itu mendarat tepat di perut pemuda gendut itu, dan bola mata pemuda gendut itu langsung menonjol. Segera, dia menjerit melengking. Tubuh gendut itu, seperti bola, terbang jauh. Setelah terbang hampir 20 meter, jatuh ke tanah, lalu berguling beberapa kali sebelum berhenti. Kamu menghapus kultivasiku? Kamu benar-benar menghapus kultivasiku,
Bajingan, bajingan, teriak pemuda gendut itu. Kamu hanya diizinkan untuk menghapus kultivasiku, tapi aku tidak diizinkan untuk menghapus kultivasimu. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Nak, pengadilan kematian. Dua pemuda yang tersisa meraung, pedang panjang mereka terhunus, dan dua lampu pedang tajam ditembakkan, mengenai Luming. Kedua orang ini sama-sama master bela diri di tahap akhir dari level ke-7. Gang Huogan Jue Landing the Moon. Dengan gerakan tangan, fire pattern gun muncul, dan pistol itu menyapu. Di udara, lampu merah menyala-menyala seperti bulan. Menabrak! Menabrak! Kedua pemuda dari sekte pedang Shifang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan langsung tersapu oleh tombak. Mereka memuntahkan darah ke udara, dan setelah jatuh, mereka kehilangan nafas sedikit pun. Mereka ditembak oleh Luming, dan tulang mereka telah tersapu di dalam. Netizen tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca untuk waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah. Kotor telah hancur. Pemuda gendut dan pemuda sebelumnya tercengang, wajah mereka pucat, seluruh tubuh gemetar. Luming menatap pemuda dengan tangan terputus. Jangan bunuh aku. Pria muda dengan tangan terputus itu berteriak ngeri. Tapi Luming tetap tidak tergerak dan mengangkat tombaknya. Berhenti! Pada saat ini, 5 murid sekte pedang 10 arah yang telah mengepung selusin pemetik batu semuanya bergegas menuju sisi ini, dan salah satu dari mereka meraung keras, menunjukkan kultivasi yang kuat dari master bela diri tingkat 8. Ah! Pemuda dengan tangan terputus berteriak ngeri, dan berlari dengan putus asa menuju 5 murid sekte pedang 10 Fang. Tapi, teriakan! Dengan jentikan Luming, tombak panjang di tangannya ditembakkan, dan langsung menyusul pemuda dengan tangan terputus, menembus dadanya melalui punggungnya, dan memakukannya ke tanah. Mati! Mati! Bajingan kecil, tidak hanya kamu yang akan mati, tetapi keluargamu dan teman-temanmu juga akan mati. Murid dari sekte pedang Shifang yang berada di puncak seni bela diri tingkat 8 meraung dengan marah dan bergegas menuju Luming. Mari kita lihat siapa yang mati duluan. Melepaskan langkah ular naga, Luming berubah menjadi embusan angin dan bergegas menuju 5 sekte pedang 10 arah. Ketika dia melewati pemuda dengan tangan patah, dia mengeluarkan api pistol pola. Kedua belah pihak dengan cepat mendekat. Crazy Wave Slash! Murid dari sekte pedang Shifang dengan master seni bela diri tingkat 8 berteriak, memegang pedang raksasa selebar telapak tangan di kedua tangan, dan cahaya pedang menebas ke arah Luming seperti badai dahsyat. Bersenandung! Pistol pola api bergetar dan menyapu ke depan. Kapan? Pistol dan pedang berpotongan, percikan api keluar, dan terdengar raungan besar. Murid dari sekte pedang Shifang gemetar dan mundur lebih dari selusin langkah, sementara Luming hanya gemetar dan sedikit bergoyang. Bunuh! Saat berikutnya, pedang dari 4 murid sekte pedang Shifang lainnya menebas Luming satu demi satu. Dari 5 sekte kekaisaran Laisan, hanya sekte pedang Shifang dan sekte pedang Suanyuan yang ahli dalam ilmu pedang, dan ilmu pedang yang mereka kuasai agak berbeda. Ilmu pedang yang dipraktikkan oleh sekte pedang Shifang sangat ganas, terbuka dan tertutup, dan sangat kuat. 4 murid dari sekte pedang 10 arah, 2 dari master seni bela diri tingkat 8, dan 2 dari master seni bela diri tingkat 7 bergabung, dan energi pedang menyapu ke arah Luming seperti lautan badai. Bersamaan dengan serangan itu, dia juga menggunakan semburan darah yang jauh lebih kuat. Namun, yang mereka hadapi adalah Luming, yang telah mengembangkan seni bela diri tingkat rendah tingkat Xuan ke tingkat kedua. Melihat ke bulan! Mata Luming menusuk, dan energi sejati di seluruh tubuhnya meledak sepenuhnya, dan dia tersapu dengan satu tembakan. Ledakan! Ledakan!
Ledakan! Ledakan! Ada 4 raungan berturut-turut, dan pada saat yang sama, 4 jeritan berturut-turut. 2 murid dari sekte pedang Shifang dengan seni bela diri tingkat ke-7 langsung terguncang sampai mati dan terbang jauh. Dan 2 pemuda dengan master seni bela diri tingkat 8 tidak jauh lebih baik, mereka terbang lebih dari 10 meter dan jatuh dengan keras ke tanah, batuk darah, dan juga terluka parah. 1 tembakan, 2 tewas dan 2 terluka, mengejutkan murid sekte pedang Shifang yang berada di puncak seni bela diri tingkat ke-8. Tapi Lu Ming tidak akan memberinya kesempatan sedikit pun untuk bernafas, dia bergegas maju beberapa langkah, lalu melompat tinggi, dan pistol pola api itu jatuh. Longsor! Tombak terbanting ke bawah, disertai dengan suara siulan yang melengking, para murid dari sekte pedang Shifang menjadi pucat, meledak dengan seluruh kekuatan di tubuh mereka, memaksimalkan kekuatan darah mereka, dan menebas ke atas dengan pedang mereka. Kapan? Tombak menghantam pedang pertempuran, dan energinya meraung, membentuk embusan angin yang menyapu ke segala arah. Ledakan! Batu-batu di bawah kaki murid-murid sekte pedang Shifang pecah berkeping-keping, dia tidak bisa diam, jadi dia berlutut, dan batu-batu itu pecah di tempat lututnya berada. Bab 89 Gunung Berapi Punah. Dia batuk darah, dan jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Tembakan ini langsung menghancurkan lengannya, dan hantaman yang kuat juga menghancurkan organ dalamnya, dan dia pasti sudah mati. Kekuatan seni bela diri tingkat rendah tingkat Xuan akhirnya terungkap dengan sendirinya. Lu Ming hanya mencapai tingkat kedua, tetapi kekuatannya 2 kali lebih kuat dari tingkat ke-6 dari keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat Huang. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Siapa kamu? Murid dari sekte pedang Shifang terus batuk darah dan bertanya dengan enggan. Matanya penuh ketidakpercayaan, dengan kultivasinya di puncak seni bela diri tingkat ke-8, dia dikalahkan dengan 1 gerakan. Tampilan kultivasi Lu Ming jelas hanya tingkat ke-8 dari seorang seniman bela diri. Sekolah pedang Xuanyuan, Lu Ming. Lu Ming berkata dengan ringan. Apakah kamu dari sekte pedang Xuanyuan? Pemuda itu berbisik, dan kemudian matanya menjadi kendur dan dia kehilangan semua vitalitas. Pada saat ini, 2 master lainnya dari divisi seni bela diri 8 kali lipat juga mati. Mereka juga dihancurkan oleh Lu Ming. Meskipun keahlian menembak tidak beragam seperti ilmu pedang, namun lebih kejam, lebih langsung, dan lebih mendominasi. Di tempat kejadian, hanya pemuda gendut yang tersisa. Pada saat ini, wajah pemuda gendut itu pucat, tanpa sedikit pun darah, tubuhnya terus-menerus gemetar, dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Lu Ming berjalan menuju pemuda gendut itu selangkah demi selangkah. Tidak, jangan bunuh aku. Pemuda gendut itu berteriak ngeri. Katakan, apa yang ingin kamu lakukan sekte pedang Shifang dengan menangkap begitu banyak pemetik batu biasa? Lu Ming bertanya dengan dingin. Jika kamu ingin aku mengatakan ya, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku. Pemuda gendut itu memutar matanya dan berteriak. Oh, jangan katakan itu, kan? Kalau begitu kamu akan mati. Mata Lu Ming menjadi dingin, dan dia mengangkat tombak di tangannya. Pemuda gendut itu sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan akal, dan berteriak, aku berkata, aku berkata, aku berkata. Lu Ming menatapnya dengan dingin, menunggu kata-kata selanjutnya. Kami datang dengan kakak senior Zheng. Kakak senior Zheng berkata dia akan membawa kami untuk mencari harta karun, jadi kami datang. Kakak Zheng berkata bahwa dia tahu dari buku kuno yang dicatat oleh leluhurnya bahwa ada sebuah kuil di dekat bagian dalam wilayah-wilayah api Lingnan. Ada harta karun di dalam gunung berapi yang sudah punah. Pemuda gendut itu buru-buru menjelaskan. Lalu mengapa begitu banyak pemetik batu biasa yang ditangkap?
Luming bertanya. Karena daerah sekitar gunung berapi yang sudah punah sangat tidak stabil, dari waktu ke waktu akan ada magma, api menyembur keluar, dan bahkan tanah akan tenggelam. Orang harus mencari cara untuk menemukan cara yang aman, dan kita bisa memasuki bagian dalam gunung berapi yang sudah punah. Pemuda gendut itu sangat ketakutan sampai mati, katanya lugas. Luming mengerutkan kening. Jelas bahwa dia ingin mengambil nyawa para pemetik batu itu untuk menemukan jalan bagi mereka. Ini adalah pusat kekuatan seni bela diri, kehidupan orang biasa seperti semut di mata mereka. Luming tidak pernah memperlakukan musuhnya dengan lembut, tetapi dia tidak dapat melakukannya jika dia diminta untuk mengabaikan kehidupan orang lain demi keegoisannya sendiri. Luming berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, harta karun apa yang ada di gunung berapi yang sudah punah itu? Aku pergi sekarang. Pemuda gendut itu memohon, tetapi dia berpikir tentang bagaimana mengundang kakak senior Zheng untuk membunuh Luming setelah dia melarikan diri. Tunggu sebentar, saya punya pertanyaan lain. Apa tingkat kultivasi saudaramu Zheng? Apakah ada orang yang lebih kuat darinya? Luming bertanya lagi. Pemuda gendut itu menjawab dengan jujur, saudara Zheng adalah seorang jenius terkenal dari sekte pedang Shifang saya. Dia telah memenangkan 8 kemenangan berturut-turut di panggung perunggu. Bahkan jika dia tidak jauh lebih buruk daripada para jenius di daftar perunggu, kakak laki-laki yang datang kali ini hanya senior brother Zheng yang terkuat. Kemenangan ke-8 berturut-turut di peringkat perunggu. Luming berbisik. 5 sekte besar dari Kekaisaran Laisan semuanya memiliki level yang sama untuk murid-muridnya, mereka semua dibagi menjadi 3 level, perunggu, perak, dan emas. Begitu pula di setiap sekte juga terdapat daftar perunggu dan daftar perak. Aturannya persis sama. Oke, aku sudah mengatakan apa yang kamu ingin aku katakan, bisakah kamu membiarkan aku pergi? Kata pemuda gendut itu. Biarkan kamu pergi? Kapan aku mengatakan aku akan membiarkanmu pergi? Luming berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian, tombak panjang itu ditembakkan, menembus jantung pemuda gendut itu. 8 kemenangan berturut-turut di tahap perunggu? Aku bertanya-tanya seberapa kuat 8 kemenangan berturut-turut di tahap perunggu sekte pedang Shifang. Mata Luming menunjukkan semangat juang yang kuat. Pada awalnya, dia memuntahkan darah saat dia ditinju oleh Hitai. Hitai adalah 8 kemenangan beruntun sekte pedang Suanyuan di tahap perunggu. Ini juga merupakan 8 kemenangan beruntun yang sama di tahap perunggu, tetapi mereka berasal dari 2 sekte yang berbeda. Kekuatannya tidak boleh sama, tetapi perbedaannya tidak akan terlalu besar. Kekuatan tempur Luming telah meningkat pesat selama periode ini, yang merupakan saat yang tepat untuk menguji hasilnya. Kemudian, Luming melahap semua esensi darah dari para murid sekte pedang Shifang, menemukan tempat, dan memurnikannya. Adapun para pemetik batu itu, ketika para murid dari sekte pedang Shifang terbunuh, mereka telah melarikan diri berbondong-bondong. 2 jam kemudian, Zenki Luming pulih sepenuhnya dan mencapai puncaknya. Kemudian, Luming berlari menuju gunung berapi yang sudah punah yang dikatakan pemuda gendut itu. Area api Lingnan, jauh di area tengah, dekat area dalam, terdapat gunung berapi tinggi yang sudah punah. Gunung berapi ini telah berhenti meletus selama beberapa waktu yang tidak diketahui, tetapi suhu di sekitar gunung berapi yang telah punah itu masih sangat tinggi. Tanahnya berwarna merah tua. Beberapa kilometer jauhnya dari gunung berapi yang sudah punah, ada lebih dari 20 anak muda, tak perlu dikatakan lagi, semuanya adalah murid dari sekte pedang Shifang. Lebih dari 20 murid dari sekte pedang Shifang mengepung lebih dari 30 pemetik batu. Lebih dari 30 pemetik batu berkumpul bersama, gemetar ketakutan di wajah mereka. Pahlawan muda dari sekte pedang Shifang, saya mohon, sangat berbahaya di sana, jika Anda membiarkan kami menjelajahi jalannya, itu adalah kematian,
Saya memiliki seorang pria tua dan seorang pria muda. Saya mohon Anda membiarkan saya kembali. Seorang pria kekar berusia 50-an terus membungkuk dan memberi hormat, memohon. Memanggil. Dengan kilatan cahaya pedang, kepala pria besar itu terbang tinggi. Ini sangat berisik, kamu ingin pergi, kan? Aku akan mengirimmu ke jalan sekarang. Seorang murid dari sekte pedang Shifang meletakkan pedangnya kembali ke sarungnya dan berkata dengan dingin. Para pemetik batu lainnya terdiam sesaat dan tidak berani berbicara lagi, namun raut putus asa di wajah mereka semakin kuat. Kamu, cepat cari jalannya. Jika kamu cukup beruntung untuk lewat, kamu bisa menyelamatkan nyawa seekor anjing. Seorang murid sekte pedang Shifang menunjuk ke seorang pria kekar berkulit gelap. Mata lelaki besar itu tiba-tiba dipenuhi keputusasaan, dan tubuhnya bergetar tanpa henti. Jika kamu tidak pergi, maka matilah sekarang. Murid dari sekte pedang Shifang berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan pergi, aku akan pergi. Pria besar itu gemetar. Lalu dia berjalan keluar dengan gemetar. Keluar dan jelajahi, mungkin masih ada cara untuk bertahan hidup. Jika tidak pergi, kamu akan mati. Pria besar ini seharusnya berlatih seni bela diri, tetapi dia tidak memiliki darah yang terbangun, dan hanya memiliki prajurit tingkat pertama. Dia berjalan maju dengan hati-hati, dan segera, dia berjalan lebih dari 200 meter. Hah, tiba-tiba, magma keluar dari tanah, langsung menenggelamkan pria besar itu. Pria besar itu menjerit dan berubah menjadi bola api. Setelah beberapa tarikan napas, dia berubah menjadi bola kokas. Suhu magma sangat tinggi. Bab 90 yang lemah seperti semut. Orang besar yang hidup berubah menjadi minuman bersoda dalam sekejap. Pemandangan ini benar-benar menakutkan. Ketika para pemetik batu lainnya melihatnya, mereka sangat ketakutan hingga tidak bisa berhenti gemetar. Tapi para murid sekte pedang Shifang itu terlihat sangat tenang, bahkan acuh tak acuh. Tandai tempat yang baru saja kamu lewati. Di antara murid-murid sekte pedang Shifang, seorang pemuda dengan kulit agak gelap dan corak suram memerintahkan. Pria muda yang kejam ini adalah Zheng Qian, kakak senior Zheng yang disebutkan oleh para murid dari sekte pedang Shifang. Dia bahkan tidak melihat para pemetik batu itu, di matanya, para pemetik batu ini hanyalah semut dan alat untuk digunakan. Tatapannya tertuju pada gunung berapi yang sudah punah di depannya, sangat panas. Menurut catatan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, itu di sini. Saya harus mendapatkan susu roh api. Selama saya mendapatkan susu roh api, tubuh fisik saya pasti bisa berkultivasi ke peringkat kedua. Dengan begitu, kekuatan saya akan meningkat pesat. Saya pasti akan mendapatkannya. Mampu memenangkan 10 kemenangan berturut-turut di platform perunggu dan berada di daftar perunggu. Bahkan tidak hanya menembus tubuh fisik peringkat kedua, tetapi juga naik ke level yang lebih tinggi 300 tahun yang lalu. Nenek moyang mendapatkan susu roh api di sini, dan sekarang 300 tahun telah berlalu, jumlah susu roh api pasti terkumpul banyak. Jika jumlahnya cukup, bukan tidak mungkin untuk menembus yang ketiga. Tubuh fisik kelas, haha, dengan cara itu, seberapa jauh kekuatan tempur saya dapat dinaikkan? Zheng Qian gila. Berpikir di dalam hatinya. Ya, kakak senior Zheng. Para murid dari sekte pedang Shifang menanggapi, dan kemudian melemparkan bola-bola bubuk putih, ditaburkan di tempat pria besar itu berjalan tadi, membentuk rute yang aman. Sekarang, kamu, pergi mencari jalannya. Murid dari sekte pedang Shifang menunjuk ke seorang pemuda berusia 20-an. Wajah pemuda itu langsung menjadi pucat, wajahnya penuh keputusasaan, dan dia berkeringat deras, dan dia berteriak, "Aku mohon, lepaskan aku mohon." Ahai, pahlawan muda, tolong biarkan Ahai pergi, biarkan aku pergi untuk menggantikannya, dia masih muda.
Seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu keluar, berlutut di tanah dengan plop, dan bersujud. "Kakek, jangan, kamu tidak bisa pergi!" teriak pemuda itu. "Biarkan aku datang, tolong biarkan Ahai pergi, dia masih muda." Pria tua itu terus bersujud seolah tidak mendengar kata-kata pemuda itu. "Oh, sepasang kakek nenek yang penuh kasih sayang. Oke, aku akan melepaskanmu, Pak Tua, cari jalanmu." Seorang murid dari sekte pedang Shifang dengan hidung pesek melambaikan tangannya. Kakek, jangan pergi." Pria muda itu berteriak keras, air mata mengalir di wajahnya. "Ahai, tidak masalah kapan kakek menjadi tua, tetapi kamu harus terus hidup." Pria tua itu memberitahu pemuda itu, lalu berjalan maju tanpa menggelengkan kepalanya. Pria muda itu memandang dengan putus asa. 200 meter di depan, lelaki besar itu lewat, sangat aman, lelaki tua itu lewat dengan mulus. Datang ke sini, lelaki tua itu dengan hati-hati menghindari tempat magma disemprotkan sebelumnya, dan terus bergerak maju. Namun sebelum berjalan 100 meter, ketika lelaki tua itu menginjaknya, tanah tiba-tiba retak, dan lelaki tua itu langsung jatuh. Segera, terdengar jeritan melengking, dan setelah beberapa tarikan napas, tidak ada suara. "Kakak!" teriak pemuda itu putus asa. Pemetik batu lainnya panik dan menjadi pucat. "Buat tanda!" Shenggan terus memesan. "Desir! Desir!" Awan bubuk putih terlempar keluar, menandai jalan aman, dan tempat berbahaya juga ditandai. "Kamu, giliranmu, naik!" Murid berhidung pesek dari sekte pedang Shifang menunjuk ke pemuda di depannya. Kulit pemuda itu berubah drastis, dan dia berteriak, barusan saya, netizens. Tolong ingatkan, tolong perhatikan sisa mata Anda saat membaca untuk waktu yang lama. Kenapa kamu masih bertanya padaku pergi? Menggantikanmu? Aku tidak pernah mengatakan bahwa dia akan menggantikanmu, dia meminta untuk pergi dulu. Tentu saja aku ingin memuaskannya, sekarang giliranmu. Murid sekte pedang Shifang dengan hidung berkata dengan dingin, dengan ekspresi lucu di wajahnya. Semua murid sekte pedang Shifang lainnya memandang dengan acuh tak acuh. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini, aku tidak akan pergi. Pemuda itu terus menggelengkan kepalanya dan mendesis. Para pemetik batu lainnya terdiam, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut diperhatikan oleh para murid dari sekte pedang Shifang. "Jangan pergi." Murid berhidung pesek dari sekte pedang Shifang menjadi dingin, dan berkata sambil menyeringai, "Kamu tidak mau pergi, kan? Jika tidak, aku akan mengirimmu ke cara sekarang untuk menemani kakekmu yang sudah meninggal." Dengan gelombang Zanjian, niat membunuh yang dingin menyelimuti seluruh tubuh pemuda itu. Mata ketakutan muncul di mata pemuda itu, dan dia akhirnya bergerak maju dengan gemetar. Ketika pemuda itu berjalan maju puluhan meter, dia tiba-tiba melarikan diri dengan panik ke satu sisi. "Aku ingin melarikan diri, aku ingin mati!" teriak murid berhidung pesek dari sekte pedang Shifang, menghembuskan napas keras, memegang pedang di kedua tangan, dan menebas pemuda yang melarikan diri itu. Memanggil! Semburan energi pedang meledak, menjangkau jarak puluhan meter dalam sekejap, memotong pemuda yang melarikan diri menjadi dua. "Aku katakan sebelumnya, jika kamu pergi menjelajahi jalan dengan patuh, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kamu ingin melarikan diri, kamu hanya bisa mati." Murid berhidung pesek dari sekte pedang Shifang mencibir, lalu menunjuk lagi, dan berkata, "Kamu, cari jalan." Orang yang ditunjuk keluar dengan putus asa, dan bergerak maju dengan gemetar, berharap dia akan beruntung. Cukup untuk membuatnya sampai akhir. Tapi hasilnya tetap maut.
Dengan cara ini, satu persatu mengambil batu dan maju untuk menjelajahi jalan, dan satu persatu mati dalam api magma. Tapi rute aman perlahan dieksplorasi. Semakin dekat dengan gunung berapi yang sudah punah, semakin berbahaya, dan semakin tidak stabil tanahnya. Lebih dari 30 pemetik batu tewas dalam sekejap mata. Saat ini, jaraknya masih sekitar 100 meter dari gunung berapi yang sudah punah. Beberapa orang lagi dipanggil untuk menyelidiki, dan akhirnya, jalan yang lengkap dan aman muncul. Kalian para pahlawan muda, bisakah kita pergi? Seseorang bertanya dengan suara rendah di antara 10 pemetik batu yang tersisa. Pergi? Kemana kamu pergi? Berita di sini tidak boleh bocor? Kata Zenggan, yang selama ini diam, berkata. Apa maksudmu? Wajah si pemetik batu berubah drastis. Apa maksudmu? Kalian semua akan mati. Murid dari sekte pedang Shifang hidung datar menyeringai. Tidak, tidak. Kamu mengatakan bahwa kamu akan membiarkan kami pergi selama kamu menemukan cara yang aman. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu adalah murid dari sekte pedang Shifang, jadi kamu harus menepati janjimu. Tidak, aku tidak mau mati, aku mengutukmu, kamu tidak akan mati. Lebih dari selusin pemetik batu telah melahirkan harapan, tetapi sekarang mereka tampak putus asa lagi dan berteriak dengan panik. Terkutuklah kami? Kamu juga tahu bahwa kami adalah murid dari sekte pedang Shifang yang berani membunuh kami. Murid sekte pedang Shifang yang berhidung pesek mencibir. Hah! Ada seseorang di sana, berjalan ke sini. Tiba-tiba, seorang murid dari sekte pedang Shifang memanggil. Sisanya tidak bisa membantu tetapi melihat ke sana. Di kanan belakang, sosok muda berjalan menuju sisi ini selangkah demi selangkah. Sosok ini berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dengan sosok ramping dan wajah tampan, tetapi matanya sekarang sangat dingin, sangat dingin. Pria muda ini secara alami adalah Luming. Kali ini kita akan melanjutkan novel Everlasting Dragon Emperor, dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa di chapter berikutnya.